Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Semua baik, amin. Ya, hari ini saya pakai kacamata karena saya nggak mau kalah ganteng sama Pak David. Ya. Saudara, tadi kami sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Farel di bawah. Ya. Saya sungguh bersyukur, Bapak Saudara, ketika kita pindah ke tempat ini, ya. Saya ingat mobil itu ada 2, ya, motor itu paling 3 atau 4. Tapi hari ini penuh, saudara. Ya, saya jadi bingung mau parkir di mana lagi nih. Gitu ya. Saya bersyukur buat kemurahan Tuhan bagi gereja ini. Ya, saya berterima kasih Bapak Saudara yang rumahnya jauh-jauh masih mau datang ke tempat ini. Ya, saya berterima kasih. Saya sangat menghargai itu. Karena bukan hal yang mudah ya. Kalau saudara tinggal di Harapan Indah, ngesot mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau saudara jauh kayak Refden itu kan rumahnya jauh banget. Ya, terima kasih ya. Saya sangat menghargai itu. Nah saudara, hari ini kita masuk di dalam tema yang baru di bulan Februari, yaitu tentang kasih tanpa batas. Ya, kasih tanpa batas. Saya akan mendasari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Hari ini saya akan berkhotbah tentang pengertian tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya berharap Bapak Saudara bisa mencatat, ya, bisa mengingat kembali firman Tuhan ini, karena kalau saudara sudah menyelesaikan 1 Korintus 13 ini, maka saudara bisalah dapat 3 SKS ya. Gitu. Jadi kalau kursinya panas ya saya agak memaklumi ya, karena saya akan menggali kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi, seperti saudara sedang mengikuti perkuliahan di sekolah teologi. Tapi nggak akan membuat pusing kok ya. Kalau membuat saudara pusing ya tinggal tepok sebelahnya gitu ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak saudara bisa membaca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukannya yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya akan membagikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih ini ya, supaya kita mengerti apa sih pengertian tentang kasih ya. Kalau bicara tentang kasih, pasti kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. Tapi sebenarnya apa sih definisi kasih itu, saudara? Ya. Jadi biar di minggu kedua, 3, 4 pengkhotbah yang lain bisa menyampaikan tentang kasih tanpa batas ya. Saya hanya menguraikan tentang kasih itu sendiri. Mari kita lihat kembali ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, ya, lebih banyak berbicara tentang pendewasaan. Ya, kalau saudara lihat pasal-pasal sebelumnya, jemaat di Korintus, orang-orang percaya di Korintus, ini adalah orang-orang percaya yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ada banyak karunia-karunia yang melekat dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu di Korintus. Saudara bisa lihat pasal 12, pasal 14, Paulus sampai 2 kali menuliskan tentang karunia-karunia roh.
Tetapi saudara, menariknya di tengah kehebatan, dalam tanda kutip orang-orang percaya pada saat itu dengan berbagai karunia yang mereka punya, mereka ternyata menghadapi berbagai macam permasalahan. Ya, kalau saudara lihat pasal 12, Paulus menuliskan tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kenapa saudara? Karena ternyata di sana, di jemaat Korintus terdapat perpecahan. Jadi dengan kata lain begini saudara. Kita yang diberikan kesempatan, karunia talenta oleh Tuhan, tidak menjadi jaminan kita adalah orang-orang yang lebih baik atau lebih benar daripada orang lain. Buktinya apa saudara? Terjadinya perpecahan ini di dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi orang yang punya karunia, punya talenta tidak menjamin dirinya, pribadinya adalah orang yang benar. Makanya saya katakan, sehebat apapun karunia yang kita miliki, sehebat apapun talenta yang kita punya, tanpa punya karakter yang baik, sama dengan nol. Tidak ada artinya saudara. Saudara bisa memainkan semua alat musik dalam satu genggaman misalnya. Tapi kalau saudara gak punya kasih, Alkitab bilang nol. Bahkan Paulus mencontohkan dengan luar biasa, sekalipun kamu punya iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung, tapi kalau kamu gak punya kasih, nol. Kamu membakar dirimu, gak punya kasih, nol. Gak ada artinya saudara. Ya, bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, karunia-karunia akan berhenti. Bahkan pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Makanya waktu kita bicara saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama, benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi? Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi saudara. Ya, kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, kata kasih itu menggunakan dua suku kata dalam bahasa Yunani, yaitu agape dan philia. Agape ini bicara soal kasih secara pribadi kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Maha. Ya. Sementara philia itu bicara soal kasih yang tidak mengharapkan balasan. Ya, itu bedanya. Dan sebagian besar ayat-ayat dalam firman Tuhan di perjanjian baru menggunakan kata agape dan philia untuk menggambarkan soal kasih. Kenapa saudara? Karena Paulus menekankan pentingnya kasih ini dalam kehidupan orang-orang percaya. Lebih daripada karunia talenta yang kita punya. Lebih daripada mujizat yang mungkin kita bisa lakukan. Kasih itu jauh lebih besar. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi saudara. Mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Yang pertama, dikatakan kasih itu sabar. Kata sabar dalam bahasa Yunani menggunakan kata makrotumeo yang berawal dari kata makros yang artinya panjang dan tumos yang artinya kemarahan. Ya, makros dan tumos. Makros itu panjang, tumos itu kemarahan. Artinya apa saudara? Artinya adalah orang yang sabar, orang yang memiliki cukup panjang waktu sebelum dia marah. Ya, itulah makros dan tumos. Makros itu panjang, tumos itu marah. Jadi orang yang sabar menurut Alkitab adalah orang yang punya cukup panjang waktu, cukup banyak waktu sebelum dia memutuskan untuk marah. Ya. Jadi ada banyak waktu yang bisa menjadi pertimbangan apakah saya harus marah, apakah tidak. Itulah yang disebut sebagai orang yang sabar. Dikatakan bahwa kasih itu sabar. Artinya apa saudara? Kasih itu memiliki cukup banyak waktu untuk bisa memutuskan apakah kita perlu marah atau tidak. Menariknya saudara, kata sabar ini, kata tumos ini yang artinya kemarahan, itu ditujukan kepada orang, bukan kepada keadaan. Jadi makros itu artinya panjang, tumos itu artinya kemarahan. Jadi kemarahan ini ditujukan kepada orang. Ya, mungkin ada orang yang menjengkelkan saudara, lalu saudara bereaksi, saudara marah.
Maka kata sabar ini dituliskan oleh Paulus, didefinisikan sebagai saudara punya cukup banyak waktu untuk mengambil pertimbangan apakah saudara akan merespon orang itu dengan kemarahan atau tidak. Itulah arti kata sabar. Ya. Makrotumeo. Jadi saudara-saudara, bahwa sabar ini lebih ditujukan kepada orang lain daripada terhadap keadaan. Mungkin saudara bisa kecewa dengan keadaan, dengan apa yang saudara alami hari ini, dengan fakta yang saudara alami, tetapi kata sabar yang dipakai di sini bukan ditujukan kepada itu. Melainkan kata sabar ini ditujukan kepada orang lain. Ya. Coba kita lihat Yakobus pasal yang pertama, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kata lambat untuk marah di sini juga pakai kata yang sama, yaitu makrotumeo. Artinya saudara punya cukup waktu untuk menimbang-nimbang apakah saudara perlu marah atau tidak. Jadi pesan yang pertama adalah jangan menjadi orang yang cepat marah. Itulah definisi sabar yang sesungguhnya. Ada di sini yang gampang emosi? Ya. Bilang tumos. Ya, kalau orang Jawa bilang tuman. Ya. Orang-orang yang gampang marah itu tumos, saudara. Gampang meledak-ledak, gampang meluap-luap. Tapi hari ini kita belajar kasih itu sabar. Kasih itu punya cukup panjang waktu, cukup banyak waktu untuk menimbang apakah saya perlu marah atau tidak. Jadi kalau saya belajar dalam dunia sekuler, saudara, sebelum kita marah, coba hitung 1 sampai 100. Ya, contoh misalnya Pak Sinto bikin saya kesel nih. Pak Sinto ini karena duduknya pas berhadapan dengan saya nih. Yang lain kan kiri kanan, nah ini pas di depan nih. Ya, saudara, sebelum kita marah, misalnya Pak Sinto bikin saya kesel, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100. Hilang sudah keinginan untuk marahnya. Ya, itulah definisi kasih yang adalah sabar. Berikutnya saudara, dikatakan kasih itu murah hati. Dalam bahasa Yunani dikatakan krestos, yang artinya adalah ramah atau lemah lembut. Ya, bukan lemah gemulai ya. Artinya apa? Kasih itu sangat lembut sekali, saudara. Orang yang punya kasih memiliki perasaan yang sangat lembut. Ya, orang yang punya kasih memiliki sifat kepribadian yang ramah. Dia baik pada semua orang, dia peduli pada orang lain, sekalipun orang lain itu tidak memberikan ucapan terima kasih, tidak membalas kebaikan yang dia berikan, atau bahkan tidak membalas perhatian yang diberikan. Itulah yang disebut sebagai kasih itu murah hati. Krestos. Ya. Mungkin kalau cowok lagi PDKT sama cewek, udah diperhatiin, ditanya udah makan apa belum, bawain martabak, tapi dia nggak balas, dan saudara tetap sabar, tetap nggak marah, itulah namanya krestos, murah hati. Jadi kasih terus, walaupun nggak dapat balasan apa-apa, itulah krestos. Ya. Dengan bahasa lainnya, cintamu tuh ditolak lah gitu. Udah begitu nggak direspon ya udah harus sadar diri lah ya. Mundur. Nah saudara, orang yang murah hati adalah orang yang menunjukkan kelembutan kepada orang lain, menunjukkan kehangatan. Contoh misalnya, sebagai penerima tamu, kita punya berbagai cara untuk menyambut tamu, betul nggak saudara? Sebagai asyar di bawah misalnya, ya kan, shalom. Atau saudara mungkin dengan kehangatan shalom. Atau mungkin lebih hangat lagi nih, krestos, sambil membungkuk shalom. Itu saudara. Jadi orang yang penuh dengan kasih adalah orang yang krestos, orang yang lemah lembut. Ya, orang yang ramah, penuh dengan kehangatan. Ya. Coba yang datang sama pasangannya, suami istri, lihat matanya, masih adakah kehangatan di sana? Masih adakah krestos di sana?
Pas itu kok ngeliat Pak Billy sih? Yesus pernah berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau kita orangnya nggak murah hati, nggak ramah, nggak lemah lembut, nggak penuh dengan kehangatan, ya perlu dikoreksi ya. Kita ini anak siapa gitu ya saudara. Karena Bapa di sorga itu punya sifat murah hati, lemah lembut. Berikutnya, kasih itu tidak cemburu. Ya, kata cemburu dalam bahasa Yunani adalah selo, yang artinya adalah iri. Ya. Dan saya mau katakan saudara, kecemburuan, iri hati ini adalah salah satu sifat yang disebut sebagai kedagingan. Ada yang namanya selo, Pak? Anjingnya? Bukan. Oh, muridnya. Oh, berarti suka cemburu dia itu. Jangan-jangan nanti tersinggung orang tuanya. Saudara, cemburu atau iri hati ini biasanya muncul karena seseorang mendapat perhatian lebih daripada yang lainnya. Contoh misalnya kita bekerja sebagai karyawan, kita udah kerja sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan, tapi yang dapat reward orang lain. Nah itu bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan iri hati, bisa menimbulkan selo yang tadi. Atau saudara dalam Alkitab ada contohnya. Kata selo ini pertama kali dipakai ketika Kain dan Habel. Ya, Kain mempersembahkan korban, Habel mempersembahkan korban, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Dan Kain menjadi marah. Disitulah kata selo pertama kali muncul. Kain menjadi cemburu, menjadi iri karena Tuhan hanya menerima persembahan Habel. Ya. Kalau mungkin saudara terlalu pusing, aduh ribet amat, sederhananya begini. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu saudara. Ya. Itu namanya selo. Ya. Jadi udah 3 nih ya kita belajar bahasa Yunani ya. Ya kan saya bilang tadi, kalau udah selesai nanti saudara bisa 3 SKS lah. Ya. Saya mau kita belajar ini saudara supaya kita mengerti betul-betul apakah kita sudah memiliki sifat kasih itu atau belum. Ya. Karena kalau ngomong soal kasih, definisi kasih itu sebenarnya terlalu luas. Ya. Dan kita perlu menggambarkan itu dengan perbuatan-perbuatan. Makanya bagus sekali ketika Rasul Paulus menggambarkan tentang kasih ini lewat perbuatan-perbuatan. Sabar, murah hati, dan seterusnya. Ya. Nah ini kita akan pelajari bersama-sama. Berikutnya saudara, dikatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. Kata memegahkan diri dalam bahasa Yunani adalah perperumoi. Perperumoi. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai orang yang suka membual. Ya. Salah satu tanda pada akhir zaman adalah akan banyak orang yang suka membual. Ya. Orang yang suka memegahkan diri ini biasanya dia sering menunjukkan pencapaian-pencapaian yang sudah dia capai dalam hidupnya dengan menggunakan kata saya. Itu orang yang memegahkan diri. Contoh, saya sudah selesai baca Alkitab 6 kali. Itu memegahkan diri, saudara. Nanti kita akan lihat bedanya dengan sombong. Ya, ini memegahkan diri dulu. Contoh, saya dong sudah mencapai seperti ini. Saya dong sudah begitu. Saya dong bisa begini. Itu adalah contoh orang-orang yang memegahkan diri. Orang-orang yang membual. Itu kata Alkitab. Hati-hati saudara, bisa saja kita tidak menyadari bahwa kita sedang memegahkan diri. Nah supaya kita tahu bagaimana kita memegahkan diri atau tidak, kita lihat dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 31. 1 Korintus pasal pertama ayat 31, dikatakan begini, karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mungkin saudara ingin menceritakan apa yang saudara sudah capai dalam hidup saudara. Misalnya, saya sudah selesai membaca Alkitab 5 kali. Semua karena Tuhan. Tadinya memegahkan diri, tapi karena ada kalimat semuanya karena Tuhan, maka tidak jadi memegahkan diri. Ini yang seringkali menjadi celah bagi setiap orang-orang percaya untuk dimanfaatkan iblis.
Seringkali tanpa kita sadari kita mengucapkan sayanya. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi kita lupa menyebutkan bahwa semua yang kita bisa capai, semua keberhasilan kita, itu asalnya karena pertolongan Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Misalnya contoh ya Pak Ferry, Bu Meti. Nih dong saya udah dekorin ini semua, bagus kan? Hati-hati memegahkan diri. Saya bisa bikin ini semua karena kemurahan Tuhan. Tadinya mau memegahkan diri karena bilang karena kemurahan Tuhan, nggak jadi. Jadi iblis tidak punya celah untuk mendakwa kita. Iblis tidak punya celah untuk menjatuhkan kita. Kalau Bu Meti atau Pak Ferry ngomong, lihat dong saya bikin, bagus nggak? Jawab dong, bagus nggak? Bagus Pak, Bu, bagus. Ya betul, lah itu. Tepuk tangan. Nggak jadi terjebak ya. Ya, gitu saudara. Jadi kita harus waspada ya. Ingat firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Begitu kita lengah, dia siap memangsa kita. Makanya kita harus sadari betul bahwa nggak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup kita. Semuanya karena Tuhan. Ada iringannya. Ya. Semua yang kita miliki, semua yang kita bisa capai dalam hidup kita, semua karena Tuhan. Itu yang harus kita ingat saudara. Kalau mungkin saudara berkata, tapi keadaan saya hari ini tidak baik-baik saja Pak. Saya mau katakan, itu pun juga atas seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin kita lebih sering mendengar tentang Tuhan itu dari apa kata orang, bukan dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jadi belajar untuk tidak memegahkan diri saudara. Ya, mengakui bahwa semua yang kita miliki asalnya daripada Tuhan. Berikutnya, dikatakan kasih itu tidak sombong. Ya. Kata sombong dalam bahasa Yunani adalah fusio, ya, yang diartikan sebagai membesar-besarkan. Ya. Kata sombong ini juga merupakan adalah sifat dari manusia daging, saudara. Nah, ini bedanya dengan memegahkan diri. Sombong itu belum tentu nyata. Sombong itu dimulai dari pikiran, saudara. Sombong itu dimulai dari perasaan. Ketika saudara membandingkan, gua dong lebih cakep dari dia, dalam hati, itu sombong. Saudara membandingkan wajah saudara lebih cantik dari orang lain, itu sombong. Bukan memegahkan diri, itu sombong. Bahkan saudara, sombong itu bisa dimulai dengan apa? Tatapan sinis. Pernah gak saudara melihat orang dari atas sampai ke bawah? Hati-hati saudara, itu bisa jadi kesombongan. Ya, kenapa? Karena saudara sedang mengukur. Dia ini segimana ini? Hati-hati. Dengan tatapan atau dengan senyuman saudara. Ya. Misalnya contoh, oh Bu Linda cantik ya. Sinis. Hati-hati saudara. Ya. Ini bisa masuk dalam kehidupan kita kapan saja. Artinya ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, hati-hati terjebak dengan kesombongan. Ya. Saya mau kasih tahu sebuah rahasia saudara. Setelah ini tidak lagi menjadi rahasia. Kalau ada yang tanya, kamu tinggal di mana? Hati-hati saudara. Apakah dia benar-benar ingin tahu kamu tinggal di mana? Atau dia ingin mengukur kekayaanmu sampai seberapa? Kenapa? Misalnya contoh, Pak Gembala tinggal di mana? Bojong. Nah, apa itu Bojong? Daerah mana itu Bojong? Ya. Tapi kalau ditanya Pak Gembala tinggal di mana? Asia tropis. Orang tahu saudara di Harapan Indah yang paling mewah itu klaster Asia tropis. Gitu loh. Hati-hati kalau orang nanya, apakah dia benar-benar ingin tahu kita tinggal di mana? Mungkin mau ngirimin parcel, buah. Tapi saya nggak gitu ya. Saya kemarin baru nanya sama Bu Heni. Tinggal di mana? Bukan itu maksudnya ya. Langsung tersindir saya. Ya, hati-hati saudara. Kenapa? Karena mungkin orang benar-benar ingin tahu alamat kita, atau justru yang kedua, orang sedang mengukur keadaan kita. Ya.
Makanya saya bersyukur ketika orang nanya tinggalnya di mana, Bojong. Oh, Bojong gede, bukan, Bojong kecil. Saking kecilnya nggak ada di peta. Ya. Berapa tahun yang lalu saudara kalau lihat peta Kabupaten Bekasi, bukan kota Bekasi saudara, Kabupaten Bekasi, rumah saya itu nggak ada di peta saudara. Supaya saya tuh sadar bahwa saya tuh bukan siapa-siapa. Ya. Di peta aja nggak muncul saudara. Paling nggak minim nama perumahannya lah gitu loh. Nggak ada juga saudara. Hah? Oh iya, bahasa Indonesia mungkin ada. Ya, sombong itu adalah fusio. Jadi kita mulai berpikir ketika membandingkan dengan orang lain. Gua dong lebih pintar dari dia. Memang gak ngomong sih dalam hati, tapi itulah kesombongan. Kita sudah mengukur diri kita dengan orang lain. Misalnya contoh, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Misalnya kita punya karyawan, atau kita punya anak buah. Ya, kita merasa diri kita tersaingi. Mungkin kita nggak ngomong apa-apa saudara, tapi dengan pikiran kita mulai membandingkan, oh gua kasih aja nih yang susah dikit nih, biar dia nggak bisa apa-apa. Sombong. Hati-hati saudara. Makanya bicara tentang kasih itu sangat dalam dan sangat luas maknanya. Kita bisa saja terjebak, kita bisa saja gagal dalam beberapa hal tentang kasih ini. Karena kita tidak menyadari kasih itu sebenarnya seperti apa saudara. Ya. Kesombongan itu muncul ketika kita mulai berpikir dan kita mulai merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau saudara punya kepintaran, kepandaian, janganlah pakai itu untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Keberadaanmu hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kok dia bisa lebih baik hidupnya atau kok dia hidupnya cuma begitu-begitu aja? Ya itu biar dia sama Tuhan aja. Kita nggak usah ikut campur atau nggak usah ikut mengomentari. Ya, hati-hati saudara ya, hati-hati. Kemudian berikutnya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kata tidak sopan dalam bahasa Yunani adalah akemoneo, yang artinya adalah tidak bermoral, tidak memiliki norma, atau tidak memiliki etika. Waktu Paulus menuliskan tentang kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, ini sebenarnya bicara tentang perilaku seksual yang menyimpang, saudara. Perilaku hal-hal yang keluar daripada norma. Itulah yang disebut sebagai kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi orang-orang yang mesum, orang-orang yang bejat, ya, orang-orang yang punya penyimpangan seksual, itu dikatakan dalam Alkitab sebagai orang-orang yang tidak melakukan yang tidak sopan. Hati-hati saudara ya. Tapi saya percayalah di sini semuanya lempeng-lempeng aja ya. Jangan ada yang menyimpang, pusing nanti saya. Tidak keluar dari jalur ya. Tidak keluar dari norma-norma yang ada. Ya. Tidak keluar dari etika, sopan santun dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya saudara. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Keuntungan diri sendiri ini dalam bahasa Yunani dipakai kata eto. Ya, yang artinya adalah menang sendiri. Nah saudara, kalau bicara tentang kasih ini kan berarti fokusnya bukan kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Maka di dalam kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Contoh, sekarang kan kita selesai ibadah kan ada makan. Ya. Sekarang saya mau tanya, saudara mengamankan makanan buat saudara dulu, atau memberikan kesempatan buat orang lain dulu? Jawab dalam hati aja. Ya. Ini saudara, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya. Sekarang menurut saudara ya, kira-kira makanan di gereja ini datangnya dari mana? Dari langit kah? Datang sendiri. Tiba-tiba ada abang Grab gitu datang bawa, nih pak makanannya, udah dibayar pak pokoknya gitu. Kalau saudara hari ini bisa menikmati berkat dari orang lain, belajar untuk memberikan berkat yang sama bagi orang lain. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Maunya hanya dirinya yang diuntungkan, tapi orang lain dibiarkan rugi. Berarti tidak ada kasih di dalam diri orang itu saudara. Kasih itu tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Contoh-contoh. Misalnya ini kan kita mau gathering nih. Nah,
sekalian ngomong gathering ya. Saya nggak tahu nih, panitia mau naik bus apa mau naik truk, apa mau bawa mobil sendiri-sendiri. Ya. Nanti kan ketahuan nih siapa yang nyari tempat duduk paling enak nih. Nah, tinggal diomongin Eto. Artinya apa? Mencari keuntungan diri sendiri. Ya kan? Misalnya contoh naik bus gitu ya, di belakang ada kamar mandi kan, misalnya contoh. Kan pasti nggak ada yang mau dong duduk dekat kamar mandi, kan bau gitu kan. Ya kita lihat nanti nih, kalau naik bus ya. Karena tanpa kita sadari kita seringkali gitu saudara. Ya. Kita berusaha mengamankan untuk diri kita dulu. Yang lain mah bodo amat. Ya. Natal misalnya, waktu makan-makan, saudara ngambil secukupnya atau ngambil sebanyak-banyaknya? Hah? Bawa pulang ya? Kayaknya tahun ini Natal kita mesti cek tasnya ibu-ibu terutama. Ya? Coba mungkin ada alat sensor yang buat ngecek ada kantong plastik apa enggak. Jangan sampai kita berusaha mengamankan buat diri kita mau bawa pulang bungkus, ternyata ada yang belum dapat kebagian makan. Ini sedih. Kenapa saudara? Karena saya pernah mengalami beberapa kali, bukan di sini puji Tuhan. Di tempat yang lain, ya, diundang Natalan, ini pendeta tamu datang mau makan, loh kok habis? Gitu ya, tapi kan nggak mungkin saya ngomong, kok habis sih makanannya? Gitu ya, saya cuma bisa mengelus dada gitu ya. Tapi waktu di parkiran saudara, wah semua bawa tentengan masing-masing. Di JKI Home nggak ada lah, puji Tuhan. Padahal kasih itu selalu mengutamakan orang lain lebih daripada mengutamakan diri sendiri. Ya. Misalnya contoh, ya saudara mungkin daftar untuk kebagian bawa makanan setelah makan siang nih, setelah ibadah siang nih. Ya. Yang belum daftar mungkin boleh daftar ya, yang mau bagi makan siang boleh. Ya. Waktu gilirannya pas dapat jatah harus bawa makan siang, cari yang paling murah. Apa yang paling murah nih ya? Hah? Telur aja satu biji. Janganlah ya. Itu mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak seperti itu, saudara. Dalam kasih lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu kasih. Kalau saudara lebih senang menerima daripada memberi, silakan nilai sendiri aja. Mungkin tidak ada kasih dalam diri kita. Berikutnya saudara, kasih tidak pemarah. Nah, ya, kasih tidak pemarah, betul ya? Ya, betul. Ia tidak pemarah, ayat yang kelima. Kata pemarah dalam bahasa Yunani adalah paroksuno, yang artinya mengasah, mempertajam, menghasut, memprovokasi. Nah, ini ngeri saudara. Jadi orang-orang yang memiliki kasih adalah orang-orang yang berusaha memperdamaikan, bukan memecah belah. Jadilah seperti benang yang menyatukan dua yang terpisah daripada menjadi gunting memisahkan yang sudah bersatu. Asik. Orang-orang yang punya kasih itu tidak suka menghasut saudara, tidak suka ngompor-ngomporin. Ya. Orang-orang yang punya kasih itu tidak berusaha menimbulkan pertengkaran atau keributan. Contoh. Ya. Ini paling enak kan ngomong soal makanan ya. Ini selesai ibadah kan makan, gitu ya. Terus ada yang nggak kebagian makan. Orang yang tidak punya kasih, dikatakan dalam Alkitab, iya nih, soalnya kan si itu tadi makannya 2 kali. Itu saudara. Padahal belum tentu juga orang lain makan 2 kali. Ya. Itu digambarkan sebagai sifat yang tidak menghasut atau memprovokasi orang lain. Kasih itu tidak membuat keributan saudara. Kasih itu tidak menciptakan pertengkaran. Tapi justru kasih itu memperdamaikan.
Jadi kalau ada saudara di tengah-tengah perkumpulan, lalu kemudian terjadi keributan, jangan-jangan saudara tidak membawa damai, tapi membawa pertengkaran. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya. Berikutnya saudara, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kata menyimpan dalam bahasa Yunani dipakai kata logisomai yang berarti memperhitungkan. Artinya apa saudara? Orang yang punya kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Dia tidak punya kepahitan di dalam dirinya, tidak punya kebencian dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan kesalahan orang lain kepadanya. Saya mengambil contoh begini saudara. Saya sudah pernah sampaikan cerita juga kepada Ibu Gembala. Dulu tahun 2005-2006. Tahun 2005-2006 masih ingat gak saudara? 17 tahun yang lalu. Wah udah lama ya, udah tua berarti ini ya. 17 tahun yang lalu saudara. Saya mau diundang khotbah di salah satu gereja cukup besar. Mayoritas isinya orang kaya-kaya lah, orang Chinese yang kaya-kaya. Tapi sebelum saya diundang khotbah, seminggu sebelumnya itu saya diundang ke rumah ketua diaken. Ya, di situ saya ketemu sama ketua diaken dan beberapa pengurus yang ada untuk diinterview, fit and proper test, layak nggak nih jadi pembicara, gitu saudara. 17 tahun yang lalu, Irwan yang saudara lihat beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang keren lah ya. Kalau dulu kurus, hitam, dekil gitulah saudara. Ya. Tambah lagi, Miss Queen. Ya. Jangankan mobil saudara, motor aja gak punya, sepeda apalagi. Yang saya punya itu cuma kaki saudara, kemana-mana jalan kaki pelayanan. Ya. Jadi kalau pelayanan jalan kaki itu ya disyukuri aja. Nah waktu saya diundang ya saya pakaian seadanya dong saudara. Saya gak punya mobil, ya namanya jalan kaki kan pasti keringetan gitu ya. Ya saya datang sebaik mungkin yang saya bisa tampilkan. Waktu itu saya ditanya-tanya, sudah pernah pelayanan di mana aja? Ya saya cerita, saya pernah melayani di sini, di sini, di sini. Pernah diundang di kota ini, di kota ini, kota ini. Terus dia tanya, tinggalnya di mana? Nah itu tadi saudara. Waktu itu saya sebut tinggalnya saya di daerah ini. Dia sampai nanya, daerah mana tuh? Ini Pak, kalau Bapak tahu ini nggak Pak, mall ini? Oh tahu. Nah Bapak belok kiri, lurus terus aja. Kira-kira 10 km lah Pak. Oh jauh ya? Iya Pak. 2. Yang ketiga dia ngomong ini. Khotbahnya pernah ada di YouTube nggak? Ya elah 17 tahun yang lalu YouTube kan nggak kayak sekarang ya saudara ya. Boro-boro di YouTube. Yang rekam aja belum tentu ada pada waktu itu. Tapi saya bilang saya nggak punya Pak. Kayaknya juga belum pernah ada rekaman khotbah saya di YouTube. Oke deh, selesai ngobrol-ngobrol dia bilang nanti kita kabarin. Gitu, kayak orang lamar kerja saudara. Dan singkat cerita nggak diundang khotbah. Saya ceritakan ini kepada Ibu Gembala dan ketika kami pergi lewatin gereja itu, saya sama sekali tidak ada kebencian atau kekecewaan. Kalau dulu iya saudara. Belagu amat nih gereja. Ya, siapa yang gak tersinggung saudara? Aduh. Tapi kalau sekarang lewat gereja itu sama sekali tidak ada kebencian. Itulah kasih saudara. Kita tidak lagi mengingat, memperhitungkan kesalahan orang lain. Ya. Kalau setiap kali saya lewat gereja itu terus saya masih ini gereja ini. Waduh, itu berarti masih menyimpan kebencian. Masih ada kepahitan dalam diri saya. Tidak ada pengampunan. Dan pernah satu kali kami pergi, ya saya sama Ibu Gembala, kita mampir lagi ke salah satu rumah pengurusnya saudara, karena saya masih ingat rumahnya. Saya bilang, "Shalom Pak, masih ingat saya nggak Pak?" "Enggak." Saya mau bilang, "Ini loh Pak yang waktu itu Bapak mau undang nggak jadi." Enggak, dia bilang, "Oh sekarang beda ya penampilannya." Siapa dulu kan? Karena Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi saya sama Ibu Gembala sempat datangi saudara. Kami doakan, ya sekarang sudah sakit-sakitan.
Kenapa saya tidak menyimpan kesalahan orang lain? Pada saat itu kejadian itu memang saya kecewa, saudara. Ya, karena saya tidak pernah terpikir dalam pikiran saya, kok bisa-bisanya mau ngundang khotbah pakai dites dulu gitu loh. Tapi saya belajar melepaskan pengampunan. Itu nggak gampang. Harga diri saya itu diinjak-injak, saudara. Ya, mentang-mentang saya jelek, mentang-mentang miskin, terus kamu bisa memperlakukan orang sebegitunya. Saya sangat kecewa pada waktu itu, jujur saya ngomong. Ya, lulusan sekolah teologi, kecewa. Kenapa, saudara? Ya karena saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Tapi saya menyadari, saudara, bahwa saya hidup bukan saya lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam diri saya. Ya, harus mati nih kedagingan. Jadi kalau ada yang kayak begitu lagi, ya udah saya nggak akan kecewa, saudara. Ya, karena bagi saya itulah manusia, mudah mengecewakan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya. Jadi tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan di dalam diri kita karena kita sudah melepaskan yang namanya pengampunan. Saudara, ini memang tidak mudah, saudara ya. Kenapa? Karena manusia itu cenderung menajamkan kita. Karena firman Tuhan kan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita terus-menerus diproses satu dengan yang lain. Maka ketika saudara bergereja di tempat ini, saudara kenal satu sama lain, mungkin saja gesekan bisa terjadi. Ya, tapi saya mau katakan, hiduplah dalam perdamaian. Ya. Buat apa sih ada permusuhan, buat apa ada pertengkaran, gak ada gunanya, saudara. Ya, hiduplah dalam pengampunan. Hati kita merdeka kok kalau nggak ada kebencian. Kita mau kemana aja, mau makan apa aja, tenang kita. Kalau kita menyimpan kebencian atau kekecewaan kepada orang, kita ketemu di satu tempat, kita lihat mukanya, mau makan di situ nggak jadi, kan rugi, saudara. Hiduplah dalam pengampunan. Ya, itulah kasih. Karena apa, saudara? Karena kita harus menyadari kita pun juga punya dosa yang besar sebenarnya. Tetapi kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa yang sudah diampuni, maka kita pasti akan juga sulit mengampuni orang lain. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa dan sudah diampuni, maka kita akan dengan rela, bukan dengan mudah ya, dengan rela melepaskan pengampunan. Sekali lagi saya katakan bukan dengan mudah, tapi dengan rela. Kenapa? Karena saya ingat dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Berikutnya, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kata ketidakadilan dalam bahasa Yunani adalah adikia, yang artinya tidak sejalan, tidak selaras, atau tidak semestinya. Ya, jadi segala hal yang bertentangan dengan kebenaran, maka itu adalah ketidakbenaran, dan itu bukan kasih. Kasih itu tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tapi kasih itu berfokus kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jadi saudara, kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, maka kita sebagai orang yang punya kasih, kita harus merasa tergugah untuk menolong dan membantu orang lain. Ya. Saya melihat, saudara, seorang yang bernama R.E. Ya, saudara tahu lah ya siapa. Itu kok banyak orang-orang yang rela membela dia tanpa dibayar. Ya. Kenapa? Karena hatinya tergugah atas ketidakadilan. Saya tidak ngomongin soal peristiwanya, tapi saya ngomong soal sifat kasihnya. Ada orang-orang yang saya kagumi, mereka dengan kerelaan hati menawarkan diri untuk menjadi penolongnya atau pembelanya, atau bersaksi untuk meringankan. Kenapa? Karena hati mereka tergugah atas ketidakadilan yang sedang terjadi. Saya berdoa buat setiap kita di tempat ini, saudara, biar hati kita juga tergugah kalau kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Ya, contoh misalnya, kalau Bu Meti, Bu Linda, dan Bu Asti misalnya di sekolah ada anak yang diperlakukan tidak adil, hati ibu harus tergugah untuk membela anak yang tidak adil ini, supaya dia boleh beroleh keadilan. Ya. Pemerataan. Ya, contoh misalnya, contoh berikutnya,
Misalnya saya punya es krim gitu ya. Ada 12 anak, 10 saya bagi, 2 gak kebagian. Hati kita tuh harus tergugah. Gimana caranya supaya yang 2 ini juga kebagian? Itulah keadilan. Hati kita harus tergugah kalau terjadi ketidakadilan. Itulah yang disebut sebagai kasih. Dan Tuhan Yesus sendiri itu mengalami ketidakadilan ketika dia ada di dunia. Dia mendapat fitnah, cemooh dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala ahli Taurat. Dan saudara lihat, waktu Yesus dicerca, difitnah di depan banyak orang, semua orang tertawa. Semua orang mentertawakan Yesus. Mereka tertawa atas ketidakadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mendapat perlakuan tidak adil, gak usah komplain, gak usah protes. Sama kayak tadi saya cerita. Waktu saya diperlakukan tidak adil, masa mengundang khotbah aja mesti diperlakukan begitu? Ya gak usah protes. Ya, belajar kita memiliki kasih. Berikutnya, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kata menutupi dalam bahasa Yunani adalah stego, yang artinya mengambil tanggung jawab. Sementara kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pisteo, yang artinya meyakini kebenaran. Saudara, kasih itu menutupi segala sesuatu. Misalnya begini. Misalnya ada satu kali ada orang yang kepingin berjemaat di tempat ini. Tapi kemudian saudara tahu, dulunya dia mungkin pernah jadi penjahat, pernah dipenjara. Ketika kita melihat dia, lihatlah seperti Tuhan melihat kita. Kalau kita melihat dia kemudian kita berkata, jangan dikasih Pak Gembala, dia kan dulu penjahat. Dia kan dulu pernah dipenjara, dia kan begini. Kita tidak memiliki kasih. Menutupi segala sesuatu bukan berarti menutupi kebohongan, bukan. Tapi menutupi masa lalu seseorang dengan tidak membangkit-bangkitkan. Biarlah orang memiliki masa lalu. Tapi kalau dia sudah hidup dalam pertobatan, cukuplah sudah. Masa lalunya adalah urusannya dengan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya rekam jejak yang jelek di masa lalu, ketika dia mau bergabung di tempat kita, terimalah mereka seperti Tuhan menerima kita. Ya, jangan kita lihat masa lalunya, jangan kita lihat status sosialnya. Biarkan itu urusannya dia dengan Tuhan secara pribadi. Kalau dia sudah hidup dalam pertobatan, dia perlu diberikan kesempatan, sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin saudara pernah kenal dulu di masa yang lalu, ternyata dia punya catatan buruk dalam hidupnya, stop. Tidak usah diumbar. Tidak usah diceritakan kemana-mana. Ya. Biarlah aib itu, kesalahan itu, biarlah menjadi urusannya dengan Tuhan. Tugas kita adalah kalau dia sudah bertobat, berikan dia kesempatan. Ada satu orang yang sering kali mengganggu hidup saya dengan istri saya. Ya. Saya kenal orang ini itu sudah lebih dari 20 tahun, saudara. Kelihatan kan saya tua ya. 20 tahun lebih saya kenal orang ini. Dan dia terus melakukan hal yang sama sampai hari ini kepada saya. Saya cuma bilang, saya tidak melihat orang ini seperti saya mengenal dia waktu pertama kali. Saya melihat orang ini sama seperti Yesus melihat dia hari ini. Kalau saya mau punya alasan, saya banyak bisa beralasan untuk melihat dia dengan masa lalunya. Tapi karena kasih menutupi segala sesuatu, maka saya tidak membongkar, tidak mengumbar kehidupan di masa lalunya. Saya mengambil peran untuk percaya bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan, seperti saya juga diampuni. Belajar, saudara. Ya. Berikutnya, kasih mengharapkan segala sesuatu. Dikatakan bahwa kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Pengharapan di sini sebenarnya bicara soal bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menantikan penggenapan janji Tuhan. Karena janji itu bukanlah seperti sebuah hayalan atau sebuah angan-angan yang kita tahu ada atau enggak ada. Janji itu semua sudah tertulis dalam Alkitab yang kita punya. Ya. Maka sebagai orang yang memiliki kasih, mengharapkan segala sesuatu berarti kita menantikan dengan percaya, menantikan dengan setia,
sampai janji Tuhan itu digenapi. Mungkin tidak sebentar, mungkin lama. Mungkin kita harus berurai air mata. Mungkin kita banyak sekali mengalami kesedihan. Tapi percayalah dengan setia bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Dia pasti akan menggenapi. Yang terakhir saudara, kasih menanggung segala sesuatu. Maaf, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, yang artinya sikap tabah. Kalau tadi di awal kita belajar kasih itu sabar terhadap orang lain, kalau hupomeno ini adalah terhadap keadaan. Kita sabar, kita tabah terhadap keadaan. Keadaan hari ini yang kita tidak mengerti, keadaan hari ini mungkin yang mengecewakan buat kita secara manusia. Tapi kita tetap jalani dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita jalani dengan bersuka cita. Itulah yang disebut sebagai hupomeno. Kita sabar, kita tabah menanggung. Kenapa saudara? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup anak-anaknya. Kalaupun sempat terjadi, Tuhan bisa mengubah yang buruk itu menjadi kebaikan. Yang penting kita tetap percaya dan tetap setia menantikan janji Tuhan itu digenapi. Sebagai manusia biasa memang kasih kita terbatas saudara. Kita mungkin sulit mengucap syukur dengan keadaan yang tidak enak yang kita alami. Tapi kasih juga mengajarkan kita untuk bisa mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Sekalipun tidak enak, tidak menyenangkan, belajar mengucap syukur. Oh, saudara mungkin berkata, Pak Gembala sih enak sekarang. Saya sudah melewati banyak air mata di waktu yang lalu, saudara. Banyak sekali. Penderitaan, dihujat, diremehkan, dihina, direndahkan. Saya sudah ngalamin, saudara. Saya tahu betapa sakitnya. Tapi karena kasih Tuhan memenuhi hidup kita, kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita bisa tetap tabah, sekalipun keadaan tidak mengenakan buat kita. Hupomeno, kita tetap tabah, menantikan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Mungkin tidak sebentar, mungkin lama, tapi belajarlah untuk tetap mengucap syukur dengan keadaan kita, saudara. Ya. Sekalipun manusia gak bisa menolong kita, dengar baik, Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Ya. Kita gak usah pusing memikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana caranya. Izinkanlah Tuhan berkarya dalam hidupmu. Ya. Buat apa kita nyanyi lagu-lagu rohani? Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik kita mengeluh, kita kecewa, kita mempertanyakan, kok aku sudah ikut Tuhan, kok begini? Aku sudah melayani Tuhan, kok begini? Aku sudah bersungguh-sungguh, kok begini? Kalau saudara ingat hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah lepaskan dan biarkan kita jatuh. Itu yang harus kita ingat, saudara. Maka pastikan hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya. Saudara, saya minta Yusuf ke depan deh. Coba, biar kita lihat mana yang lebih ganteng. Nggak boleh saudara, nggak ada kasih itu ya. Ya, coba Yusuf pegang tangan saya. Terserah megang mana aja boleh, pegang sini ya boleh gitu. Kalau saya mau ngelepasin tangan saya, bisa gak saudara? Gak bisa. Coba kalau saya yang pegang Yusuf. Saya lepasin kan bisa. Betul gak? Kalau saudara pegang tangan Tuhan, anggaplah ini Tuhan lah ya. Kalau saudara pegang tangan Tuhan, pegangan saudara bisa lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang pegang saudara, saudara berusaha melepaskan diri, tangan Tuhan tetap memegang hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maka pastikan hidup kita ada di dalam pegangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.